Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Ya, untuk sebelum mulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya untuk absen di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua Pak. Ya. Oke. Materi pembahasan kita pada hari ini melanjutkan materi yang sebelumnya, yang mana materi kita pada hari ini adalah dinamika litosfer. Yang mana pada hari ini kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Yang mana sebelumnya kelompoknya sudah dibagi. Silakan untuk saat ini duduk sesuai kelompoknya. Oke Pak. Gimana? Tugasnya jauh. Terkait materi diskusi kita pada hari ini itu ada dua. Yang pertama itu ada karakteristik lapisan bumi, dan yang kedua itu ada tenaga geologi, endogen dan eksogen. Nah, untuk pembagian materinya sendiri ini Bapak ada sebuah permainan. Jadi kalian cukup menjawab apa yang nanti akan Bapak sampaikan. Yang mana permainannya ada 5 soal. Nanti soal ini masih berkaitan dengan materi pembahasan kita yang sebelumnya ya. Yang mana soal nomor 1 sampai 3 itu kaitannya dengan lingkup kajian geografi, sedangkan untuk soal nomor 4 dan 5 itu kaitannya dengan fenomena geosfer. Ya, Bapak langsung saja akan ke soal yang pertama. Namun sebelumnya akan Bapak jelaskan juga bagaimana cara menjawabnya. Nah, di soal yang pertama ini kaitannya dengan lingkup kajian geografi. Jadi nanti kalian jika tahu ini lingkup kajian apa, apakah itu litosfer, hidrosfer, atau atmosfer, kalian maju lalu kalian jelaskan kenapa ini termasuk ke dalam misalnya hidrosfer dan lain sebagainya. Ya. Mungkin dari gambar yang pertama ini ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan Amri maju. Oke. Disertai penjelasan ya. Iya. Jadi yang nomor 1 ini jawabannya litosfer Pak. Kenapa? Karena di sini nih kelihatan banget nih ada lapisan batuannya nih. Terus di gambar kedua apa ini ya, batuan juga, mungkin karena ada erosi gitu, longsor gitu. Terus yang ketiga juga ada tanah nih. Ada apa ya, kayak dataran gitu. Udah itu aja Pak. Ya, baik. Ya benar ya, yang pertama ini yaitu ruang kajian litosfer. Yang pertama itu ada gambar lapisan batuan, lalu yang kedua itu ada erosi, lalu yang ini ada sedimentasi. Ya, kita lanjut ke soal nomor 2. Siapa yang maju? Saya Pak. Ya, oke, silakan. Jawaban kalau lihat dari gambar itu hidrosfer bukan Pak? Kenapa hidrosfer? Karena kan yang sama-sama kita tahu kajian hidrosfer itu kan seputaran sama yang berkaitan sama air gitulah. Cuman hampir sama kayak oceano. Kalau di sini itu kan bisa dilihat nih, dia posisinya kayak lebih mengkaji, memfokuskan bagaimana air di danau itu. Nah terus ini juga ada aliran sungai sama ini ada kayak siklus hidrologi. Gitu bukan Pak? Ya. Jadi benar ya, jawabannya adalah hidrosfer. Karena di sini kita bisa lihat contoh dari bentuk fenomena perairan darat, yaitu ada danau, sungai, dan untuk gambar yang ketiga ini adalah gambar siklus hidrologi. Ya, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Ini jawabannya itu atmosfer Pak. Dari kode pertama ini itu bisa dilihat dari permukaan lapisan terluar dari bumi. Nomor 2 itu juga tuh hujan. Yang ketiga ini termasuk lapisan terluar dari lapisan atmosfer yang ada di bumi gitu. Ya. Pak. Ya, jadi untuk nomor 3 ini juga jawabannya benar ya, atmosfer. Di sini kita bisa lihat ada gambar awan, lalu ini hujan sebagai salah satu bentuk fenomena atmosfer. Lalu yang terakhir ini merupakan lapisan terluar
Lalu lanjut ke nomor 4 dan 5. Nah, jadi untuk nomor 4 dan 5 ini di sini ada huruf A sampai C, yang mana huruf ini menggambarkan ciri dari fenomena geosfer. Nah, kira-kira untuk nomor 4 ada yang bisa jawab nggak? Ini fenomena geosfer apa? Saya Pak. Ya, Nomor 4 itu jawabannya hujan ya Pak. ya, kenapa? Jen. Karena dia ukuran dari yang A itu ukurannya kecil, sedangkan hujan itu rintik-rintik per tetes dia jatuh dari awan. Lalu dia datangnya juga secara berkelompok, sedangkan hujan itu per tetes dan itu bisa sampai per ibu kota atau per desa itu bisa hujan. Lalu kedatanganku itu sering diiringi cahaya di langit, itu bisa dibilang seperti petir atau kilat gitu Pak. Ya, baik. Untuk nomor 4 benar ya, jawabannya hujan. Di sini dijelaskan bahwa ukurannya kecil, yaitu berupa tetes air. Lalu hujan itu kan turun dalam jumlah yang banyak ya, tidak setetes banyak. Lalu yang ketiga itu kedatangan itu seringkali diiringi oleh cahaya di langit. Maksud cahaya langit di sini adalah kilat. Nah, untuk nomor 5 ada yang saya jawab? Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Jadi jawabannya gempa bumi Pak. Ya, kenapa gempa? Karena dari pernyataan A, kalau tidak terlihat namun bisa dirasakan. Nah, gempa bumi itu bisa dirasakan tapi getaran saja. Nah, kemungkinan besar itu bisa menyertai kehadiranku jika aku berasal dari laut. Nah, itu biasanya gempa bumi itu bisa menimbulkan tsunami Pak. Nah, jadi jawabannya udah pasti gempa bumi. Terus aku juga biasa menyertai letusan gunung. Jadi kalau letusan gunung meletus itu bisa menimbulkan gempa bumi Pak. Ya. Baik, nomor 5 itu jawabannya benar ya, gempa bumi. Seperti yang tadi telah dijelaskan bahwa gempa itu kan tidak dapat dilihat namun bisa kita rasakan. Lalu ombak yang besar di sini maksudnya adalah tsunami. Jadi jika gempa itu terjadi di tengah laut sana, maka dia berpotensi tsunami. Lalu aku juga bisa menyertai letusan gunung. Nah, biasanya peristiwa letusan gunung berapi itu juga disertai adanya gempa bumi. Jadi karena di sini kelompok 1 itu tadi berhasil menjawab 3 pertanyaan, sedangkan kelompok 2 hanya 2. Nah, berarti di sini kelompok 1 berkesempatan untuk memilih materi diskusi terlebih dahulu. Jadi untuk kelompok 1 mau pilih yang mana? 1 atau 2? Yang 1 Pak, karakteristik lapisan bumi Pak. Oke, berarti kelompok 2 materi 2 ya, tenaga geologi, endogen dan eksogen. Oke Iya, Pak. Selanjutnya Bapak akan memberi kalian waktu kurang lebih selama 20 menit untuk mendiskusikan kedua materi ini, dan nanti kalian akan membuat semacam resume yang mana nanti akan dipresentasikan ke depan. Ya, silakan dimulai saja diskusinya. Ya, waktu diskusi sudah habis ya. Sudah 20 menit. Apakah kelompok 1 dan 2 sudah selesai? Belum Pak, sebentar lagi Pak. Sebentar lagi, oke. Oh, 3 dulu. Dari sisanya Pak. Untuk yang maju presentasi boleh perwakilan saja ya, jadi tidak bisa semuanya gitu. Untuk satu orang saja. Namun sekiranya jika hasil diskusi kalian banyak gitu ya, dibaca 1 orang ya nggak apa-apa, 2 orang gitu. Atau 3 orang. Ya, kalau sudah selesai silakan saja kelompok pertama untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Kalau 1 ini udah maju Pak. Ya, kelompok 1 boleh duluan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Duluan guys. Cepet guys. Cepet ya, semangat ya. Kita mau istirahat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin menyampaikan hasil diskusi kami. Saya pertama-tama akan menjelaskan dari litosfer. Litosfer itu merupakan lapisan batuan atau kulit bumi yang mengikuti bentuk bumi yang bulat. Litosfer merupakan bagian dari lapisan-lapisan bumi, yakni lapisan paling atas yang paling luas dan paling tipis, yang dimana bumi itu terbentuk atas 3 lapisan, yakni merisfer, mantel, dan litosfer. Kemudian litosfer itu bisa dibagi menjadi 2, yaitu lapisan siar dan lapisan sima. Batuan adalah bahan alamiah yang menyusun bumi. Sebagian besar batuan tersusun secara fisik dari campuran mineral. Nah, batuan-batuan kulit bumi dapat dibagi lagi menjadi 3 golongan, yaitu batuan beku yang kemudian dibagi menjadi 3 macam, yaitu batuan beku dalam, batuan beku korok atau gang, celah, terus batuan beku luar atau lelekan. Kemudian batuan sedimen dibagi lagi menjadi 3, yaitu batuan sedimen plastik, batuan sedimen kimiawi, dan batuan sedimen organik. Dan dari ketiga, batuan malikan dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosa lokal dan metamorfosa regional. Dari ketiga macam batuan penyusun kerak bumi tersebut mengalami siklus pembentukan yang dinamakan dengan siklus batuan. Dalam siklusnya, batuan diawali dari magma yang ada di bawah lapisan kerak bumi, mengalami pembekuan menjadi batuan beku, kemudian mengalami pelapukan, pengangkutan, dan pengendapan, membentuk batuan sedimen, dan kemudian mengalami metamorfosis, membentuk batuan metamorf, yang pada akhirnya kembali melebur menjadi magma. Saya izin melanjutkan. Batuan tersusun atas mineral, yakni bahan alamiah yang anorganik, biasanya berbentuk kristal dan tersusun dari satu unsur atau penyauan beberapa unsur dengan bentuk dan komposisi kimia tetap. Lalu saya menjelaskan mineral. Mineral adalah bahan alamiah yang anorganik, biasanya berbentuk kristal tersusun dari satu unsur atau persenyawaan beberapa unsur dengan bentuk komposisi kimia tetap. Berdasarkan peranannya dalam ilmu batuan, mineral pembentuk batuan dibagi menjadi 3. Yang pertama ada mineral utama, yang kedua mineral sekunder, dan yang ketiga ada mineral aksesori atau mineral tambahan. Sudah, Pak? Ya, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sebelumnya Bapak ingatkan yang untuk diskusi kita kali ini tidak ada sesi tanya jawab dikarenakan waktunya sedikit. Jadi bisa langsung saja berlanjut ke kelompok 2. Baik, Bapak. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai materi diskusi tenaga geologi, endogen, dan eksogen. Nah, proses endogen itu merupakan dinamika di dalam litosfer sebagai akibat proses fisika dan kimia berupa tekanan terhadap lapisan-lapisan batuan pembentuk litosfer atau aktivitas magma. Tenaga endogen itu merupakan tekanan yang arahnya itu vertikal, dapat mengakibatkan tonjolan di permukaan bumi seperti kubah, sedangkan yang arahnya mendatar itu mengakibatkan lipatan-lipatan muka bumi atau jalur pegunungan lipatan. Retakan bahkan pematahan lapisan-lapisan litosfer sehingga terbentuk sesar. Selanjutnya, sebagaimana telah dijelaskan atas bahwa secara umum itu proses endogen dapat dibedakan menjadi 3, yaitu tektonisme, vulkanisme, dan seisme atau gempa bumi. Ketiga tenaga tersebut sebenarnya merupakan rangkaian proses alamiah yang saling berhubungan satu sama lain yang dapat dijelaskan oleh salah satu teori dinamika yang dikenal dengan teori tektonik lempeng atau plate tectonic theory. Lalu izin lanjutkan. Tenaga eksogen merupakan tenaga pembentuk muka bumi yang berlawanan dengan tenaga endogen. Tenaga ini berasal dari luar bumi dan bekerja di permukaan bumi. Ini berasal dari unsur atmosfer, hidrosfer, dan biosfer.
Beberapa di antaranya berasal dari tenaga air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Tenaga eksogen yang mempengaruhi bentuk permukaan bumi yaitu terdiri atas pelapukan. Pelapukan merupakan proses penghancuran massa batuan pembentuk litosfer menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Jadi berdasarkan prosesnya secara umum pelapukan dibedakan menjadi dua macam, yaitu pelapukan mekanik, pelapukan kimiawi, dan pelapukan organik atau biologis. Baik, izin melanjutkan lagi. Pengiksan atau erosi itu adalah merupakan proses pelepasan dan pemindahan massa batuan secara alami dari suatu tempat ke tempat lain oleh suatu tenaga yang bergerak di atas permukaan bumi. Proses terakhir dari aktivitas eksogenik adalah pengendapan massa batuan atau tanah di suatu tempat setelah mengalami erosi dan transportasi. Proses ini juga dikenal dengan sedimentasi, baik terjadi di wilayah darat maupun perairan seperti danau, sungai, dan di sekitar pantai. Sedimentasi dapat terjadi jika massa zat yang mengangkut batuan atau tanah mengalami penurunan kecepatan atau bahkan berhenti sama sekali. Oke, itu saja pembahasan yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1 dan 2 yang telah memaparkan hasil diskusinya. Nah, seperti yang telah Bapak jelaskan tadi bahwa diskusi ini tidak ada sesi tanya jawab. Nanti untuk tanya, jika ada yang punya pertanyaan, silahkan kalian tanyakan kepada kelompok yang bersangkutan mungkin bisa melalui WA group. Nah, untuk jawabannya sendiri akan dipaparkan di pertemuan berikutnya. Lalu sebelum kelas Bapak tutup, Bapak akan sedikit menjelaskan dari apa yang telah kalian sampaikan tadi, bahwa karakteristik lapisan bumi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa bumi itu tersusun atas beberapa lapisan batuan. Bentuk susunannya sendiri, bumi itu terdiri dari yang pertama itu tempat di mana manusia tinggal, yaitu kerak bumi. Lalu di bawahnya ada mantel bumi. Lalu yang paling bawah itu ada inti bumi. Nah, inti bumi sendiri itu dibagi menjadi dua, ada inti luar dan inti dalam. Lalu di sini ada tenaga geologi, yaitu endogen dan eksogen. Yang mana berdasarkan katanya endogen ini berasal dari dalam, sedangkan eksogen ini berasal dari luar. Ada yang berpendapat bahwa tenaga endogen ini merupakan tenaga yang sifatnya cenderung membentuk, sedangkan tenaga eksogen ini sifatnya cenderung merusak. Namun sebenarnya kedua tenaga ini sama-sama memiliki sifat membentuk dan merusak. Untuk tenaga endogen sendiri itu contohnya yaitu magma yang ada di dalam bumi. Nah, karena kaitannya dengan magma, maka peristiwa yang kaitannya dengan endogen ini merupakan ada dua, yaitu peristiwa vulkanisme dan tektonisme. Sedangkan untuk tenaga eksogen sendiri ini merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, yang mana itu bisa berupa angin, air, ataupun panas matahari. Nah, untuk contoh peristiwa dari akibat tenaga eksogen sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada pelapukan, sedimentasi, lalu ada erosi juga. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bapak tambahkan. Ya, sebelum kelas ditutup, langkah baiknya kita berdoa juga. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya pada pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih ya, Pak. Pak. Ya. Hati-hati di jalan, Pak.